Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu atau kedatangan seorang yang luar biasa. Ini ada dosen saya sebenarnya ya, dan beliau ini kalau di Jambi insya Allah sudah cukup terkenal Pak ya. Di Jambi itu dikenal Bapak itu sebagai apa Pak ya sebenarnya? Dulu bermacam-macam. Macam-macam. Jadi ada yang mengenal sebagai pembuat teknologi tepat guna. Oh ya, teknologi tepat guna. Ada pelatih kewirausahaan. Ada yang sebagai konsultan. Macam-macam lah. Macam-macam nih. Ya. Tapi kalau di dunia maya, kalau di Google lebih YouTuber. Iya, Bapak nih ternyata juga YouTuber ya. Padahal beliau dosen itu kan. Mungkin nggak semua dosen yang mau seperti itu, Pak ya. Ya gimana, kita pembina sinema di kampus itu. Dan betul. mereka mainnya ya video. Iya, videografi. Ya. Dan juga Pak ini juga dikenal dengan beberapa penemuan. Banyak sekali penemuan yang telah beliau hasilkan. Ada berapa Pak penemuan Pak ya? Kalau totalnya saya hitung-hitung tuh ada 170-an lah. 170-an Pak ya. Dan itu sudah diakui oleh nasional gitu Pak? Sebagian sudah ada yang hakinya. Oh, sudah ada haki, oke. Sebagian sudah diproduksi massal. Sebagian lagi baru membuat usaha baru, startup lah, model sedang startup bisnis. Jadi di bidang apa Pak? Pertanian. Di bidang pertanian ya. Karena memang basic ilmunya pertanian. Oke. Nah, jadi Bapak ini adalah nama beliau Insinyur Dede Martino MP dan sekarang insya Allah sedang melaksanakan kuliah S3 Pak ya. Kuliah lagi. Dan sebenarnya waktu saya kuliah dulu memang Bapak ini nggak mau kuliah Pak ya. Sebenarnya dulu sudah ada undangan S3-nya. Dan saya tidak mengambilnya beasiswa tersebut. Ya maklumlah waktu itu belum punya rumah, jadi rumah dulu. Oke, fokusnya ke yang dulu, Pak ya. Iya, karena anak udah mulai banyak. Dan sekarang mau kuliah itu kenapa, Pak? Jadi apa motivasinya? Saya menyiapkan uang itu untuk kuliah anak saya. Saya gitu. Dia teknik mesin dari Palembang. Saya tanya mau udah S2. Dia tidak mau, ya sudahlah saya kuliah lagi. Gitu aja ya, simpel ya. Kebetulan memang Fakultas Pertanian itu membuka doktor bidang ilmu pertanian. Jadi saya termasuk murid pertama lah. Oh gitu ya, di Universitas Jambi Pak ya? Iya. Oke, Masya Allah nih. Jadi dan beliau meskipun bidang beliau pertanian, tapi memang beliau lebih banyak berkecimpung di dunia entrepreneur dan juga lebih ke juga pelatih, trainer nih. Insya Allah para orang-orang yang kalau mau pelatihan tentang kreativitas ya, itu lebih banyak mengundang ya, inovasi itu tuh lebih banyak mengundang Pak Dede Martino. Nah, pada kesempatan kali ini kita nih mau bahas tentang, karena segmen kita adalah mungkin anak-anak ya, para siswa SD, SMP dan SMA ataupun mahasiswa juga banyak anak alumni kita. Nah, kita tuh pengen nanya-nanya sedikit deh tentang bagaimana sih seharusnya pelajar muslim itu yang sebenarnya, sehingga mereka tuh memiliki gairah atau motivasi yang semangat untuk bisa menuntut ilmu gitu Pak. Nah, bagaimana Pak motivasinya kalau gitu? kita sebagai seorang muslim, belajar itu identitas kita. Belajar Kenapa? identitas. Karena mulai Allah itu menciptakan kita itu memiliki keinginan dan mempunyai kemampuan intelektual, daya nalar. Itu ditunjukkan di waktu Allah menyatakan dia ingin menunjukkan seorang khalifah. Waktu itu disangsikan oleh malaikat, betul. Dia tanya, masa orang yang akan berdarah-darah ini ditunjukkan jadi khalifah, jadi mana bumi itu? Allah bilang, ada yang aku tahu, kamu tidak tahu. Jadi kemudian Allah mengajarkan nama-nama isi dari surga itu. Kemudian Allah bilang, coba malaikat sebutkan nama-nama apa yang ada di dalam surga itu. Kata malaikat, kami tidak tahu apa kecuali yang kau ajarkan. Kemudian diminta Adam menjelaskannya. Dijelaskan oleh Adam. Bisa semua gitu kan? Ya, jadi itulah yang tidak diketahui oleh malaikat, bahwa Adam itu memiliki kemampuan intelektual. Insya Allah kalau dia menggunakan kemampuan intelektualnya, dia akan bisa jadi khalifah di permukaan bumi. Itu sebabnya kalau kita harus banyak belajar. Kata demi Allah, baca. Itu ayat yang turun pertama itu baca. Iya, betul. Padahal dia tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah baca. Betul. Tidak mungkin Allah tidak tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tapi itu sebuah perintah. Baca, Iqra, baca. Bahkan kadang-kadang bersumpah demi pena. Al-Qalam itu kan. Al-Qalam. Bahkan dia kadang-kadang tanya sama kita tuh, bagi kaum yang berpikir, apakah kamu tidak berpikir, kaum yang berakal.
Jadi di sini kemanusiaan kita itu dinyatakan lengkap kalau kita menggunakan kemampuan intelektual kita. Ya. Dan kita baru mampu membawa pesan-pesan Allah tadi sebagai khalifah beliau Allah itu, ya kalau kita menggunakan kemampuan intelektual kita. Kalau tidak, kita jauh lebih rendah dari binatang. Betul. Kan? Karena bisa jadi kita tidak berpengetahuan, bisa jadi hancur kita. Maka untuk menghindari kehancuran masa depan manusia, terutama diri kita, orang tua kita meminta kita untuk berpendidikan. Betul. Iya, Jadi pendidikan itu memang sudah fitrah kita lah sebagai manusia. Kita harus berpendidikan, mengembangkan daya nalar kita, dan kita itu terus tumbuh, grow, berkembang. Iya. Nah, dengan pendidikan itu kita akan berkembang. Dengan berpendidikan kita berkembang, berkemampuan, secara sosial berkemampuan berhubungan dengan secara sosial, secara ekonomi berkemampuan secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan berkembang bidang pengetahuan, inovasi, teknologi. Nah, kita pendidikan itu gunanya untuk melakukan pertumbuhan agar kita berkembang. Bertumbuh utuh, untuk berkembang. Menjadi manusia yang utuh. Itu sebabnya kita diminta, itu perintah sebenarnya, perintah Allah. Berarti intinya kan Allah udah ngasih yang ini. Paling baik bagi manusia adalah berpendidikan. Iya. Karena juga tadi betul juga yang disampaikan bahwasanya Nabi Adam itulah yang dispesialkan oleh Allah karena dia tahu gitu kan. Pembeda ya antara makhluk yang disebut manusia tadi itu adalah kemampuan intelektual tadi. Nah sekarang mungkin kita langsung spesifik aja nih. Kan banyak juga yang ada orang yang dia mau belajar tapi memang sulit Pak untuk menggunakan akalnya, itu kadang sudah ngapal, sudah belajar lupa gitu kan. Ini apakah ada metode atau ada cara biar kita tuh bisa memaksimalkan otak kita, itu gimana Pak? Jadi begini, kita diperlengkapkan dengan secara fisik yang namanya organ otak ya. Itu alat, itu sebenarnya alat seperti komputer. Betul. Jadi otak kita tuh ada dua bagian, ada otak kecil dan otak besar. Bahkan dibagi lagi dua, otak kiri dan otak kanan. Ya. Nah, kita bicara dulu soal otak kecil dan otak besar. Otak besar kita itu berfungsi untuk mengolah atau random access memory. Kalau di komputer RAM. Ya, RAM. Nah, kemudian kalau kita ingin mengingatnya, kita harus pindahkan dia ke otak kecil kita. Nah, yang jadi masalah save-nya itu tombolnya di mana? Iya, kita nggak tahu nih. Kecuali kalau ada tombol gitu kan. Nah, itu bagaimana cara mengaktifkannya, Pak? Jadi begini, kita bisa saja menghafal segala hal. Kita tidak bisa menghafal semua hal. Iya. Karena otak kita ini satu-satunya, tidak pernah ganti versi. Dari kecil sampai besar, komputer sudah keberapa nih Pentium? Udah berapa kali ya? Saya ingat dulu komputer saya pertama 287, ya kan, hitam putih, ya pakai CD besar tuh, ya kan, disket, floppy disk, ya kan. Sekarang nggak pakai lagi, hanya pakai flash disk, ya kan, pakai RAM segala macam. Udah berapa kali itu perkembangan manusia selama proses itu tidak ada pergantian otak. Iya, betul. Nah, itu hebatnya otak manusia. Nah, jadi kita terpaksa mensarikan. Jadi kalau satu buku itu tidak semua buku isinya kita hafalkan. Iya, betul. Koma, titik tidak perlu. Dan atau ya kan? Itu tidak perlu. Itu sebabnya kalau kita ingin menghafal dengan cepat, kita harus meringkas. Jadi dari satu paragraf itu kita ambil kata pentingnya, pokok pikirannya, itu kita tulis. Nah, kita tulis kata-kata penting pokok pikiran itu. Kadang-kadang dalam satu halaman itu cuma berapa dua kata penting, pokok pikiran penting. Hafal saja yang itu. Kan tidak mungkin ngapal. Jadi kira-kira, koma, mengapa demikian, titik. Iya, tidak perlu. Spasi juga jangan diingat. Gitu. Iya, betul. Nah, kita itu harus meringkas. Setelah meringkas, baru kita coba hafalkan. Nah, tinggalkan untuk sementara waktu. Setelah menghafalkan bisa 2, 3, 4, 10 kali. Kayaknya ada apa? Tinggalkan dulu. Harus ditinggalkan dulu Pak ya? Kerja yang lain yang tidak ada hubungannya dengan yang dihafalkan. Setelah itu, tanpa melihat bukunya, coba ingat kembali. Hafal nggak? Kalau belum, berarti belum masuk. Maka ulang lagi. Kemampuan orang untuk cepat menyimpan itu berbeda-beda. Nah, kalau dia lambat dalam menyimpan, maka dia harus mengulang-ulang, harus rajin daripada yang orang pintar. Ada orang
baru lihat langsung ingat dia. Ya. Ada yang sudah 10 kali belum juga ingat. Maka kerajinan itu sangat penting dalam menghafal. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa kita sangat sulit menghafal, kita harus mengulang-ulang. Yang kedua, melihat langsung kejadian daripada tulisan, video dan suara atau pengalaman langsung itu lebih mudah untuk dikenang, diingat lagi ya. Ya, di dalam otak. Contoh, Wasri pasti sulit juga menghafalnya. Ya. Ada benda bulat tapi bukan bola. Apa? Bulat tapi bukan bola. Apa ya? Contohnya mungkin bola lampu deh. Bukan juga. Bukan bola lampu. Apa itu, Pak? Kamu sebut terus bukan. Kamu kan cuma ngecek apa yang ada di otakmu. Coba bumi, planet, itu kan? Bumi, ya kan? Yeah. Kalau nggak ada sangkutannya seperti itu, kamu udah bisa ngapalnya. Sangkutan, betul. Jadi harus ada cantolannya, awalan pengingatnya. Oh, yang seperti bulat bumi itu, Pak ya? Iya, seperti bulat bumi. Maka kamu mencantumkannya di bumi karena kamu sudah ingat bumi. Oh, cantolan ya. Nah, betul. maka orang sering mencantolkan itu lewat lagu. Oh, bisa lewat lagu. Nyanyi sambil ngapal sambil nyanyi, kan? Misalnya 10 sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Nyanyi. Dengan Al-Asmaul Husna, nyanyi. Dengan iramanya itu dia cantolkan ke iramanya. Sehingga kalau dia ingat irama, ingat apa yang mau dikatakan. Oke. Nah, itu juga penghafal Al-Quran itu cepat bisa 30 juz karena dia sambil melihat tulisannya, dia ingat nyanyiannya, dia ingat visual, Pak ya? Visualnya. Jadi secara visual dan pendengaran, Allah bilang gini, kamu dilahirkan tanpa ilmu pengetahuan. Betul, iya, ada. Tapi kami berikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Ya loh, ada satu dalam pembelajaran itu hati. Kalaupun kita dengar, lihat, tapi hati kita tidak mau, maka kita tidak bisa mempelajarinya. Oke, betul. Jadi supaya kita bisa mempelajari sesuatu, mengingatnya hati kita dulu. Kita mau apa enggak itu? Niat loh ya. Niat. Betul. Dan bukan hanya cukup niat, memang hati kita mau menerimanya. Kalau tidak sering kita sebut tuh keluar masuk kuping kanan, keluar kiri. Iya. Karena mungkin hatinya ya belum. Iya. Jadi sering kita memaksakan seseorang belajar, fokus. Tapi hati kemana-mana dia memang lihat, tapi bisa tembus tuh dinding tuh, tembus kemana-mana, ke mata ikan asin, ya kan? Lihat aja, buka saja ya. Ya, maka dalam pembelajaran cari sesuatu yang menarik dia sehingga dia ingin belajar, maka segala sesuatunya dengan mudah nanti dia akan belajar. Karena perangkat pembelajaran itu salah satunya hati. Iya, itu mungkin jarang diinikan kan, disentuh. Makanya Allah Nabi Muhammad menyarankan kalau kita pada anak murid kita tuh pegang kepalanya, sayangi dia. Karena dengan rasa sayang itu 2-3 kali lipat nanti pembelajaran kita bisa masuk ke dia. Kalau kita benci dengan dia benci dengan kita, pelajaran kita tidak akan masuk dalam pikirannya. Meskipun udah punya pikiran, sudah punya pendengaran dia lihat, dia dengar, tapi dia benci, tidak masuk. Oke. Ini maka penting kasih sayang dalam pendidikan ini penting, kunci penting utama. Mencintai orang yang kita didik. Dan ini tentu tips untuk guru dan siswa. Guru juga, siswa juga ya. Oke. Ada lagi, Pak, selain itu, Pak? Iya, ada lagi bahwa kita diciptakan menggunakan otak kiri dan kanan, dan tidak semua orang punya proporsi yang sama menggunakan otak kiri dan kanan. Biasanya mereka bisa kita lihat. Contoh misal gini, saya dulu sulit sekali belajar matematika. Rupanya matematika itu banyak menggunakan otak kiri dalam pembelajaran. Iya, otak kiri. Sebenarnya kita bisa memberikan pembelajaran matematika pakai otak kanan. Contoh, kalau yang pakai otak kiri, 2 lebih kecil dari 3. 2 lebih kecil dari 3. Angka itu lebih banyak ke otak kiri. Itu lebih ke kiri aja. Tapi kalau pakai otak kanan, truk lebih besar daripada mobil sedan. Lebih ke visual, Pak ya. Jadi dia tetap mempelajari matematika, yaitu fungsi matematika itu, tapi satu menggunakan otak kiri, satu menggunakan otak kanan. Nah, kita jarang memperhatikan murid kita itu lebih banyak menggunakan otak kiri atau otak kanan. Ya, lebih cenderung ke otak kiri ya. Kecenderungan guru tidak tahu bahwa bagaimana cara belajar anak kita itu menggunakan otak kiri atau otak kanan, itu menyebabkan pembelajaran itu sulit dihafal.
Tidak imbang, Pak ya? Ya, karena anak orang yang menggunakan otak kanan lebih banyak, dia lebih suka warna, humor. Betul. Itu yang bisa dia ingat lebih banyak, lebih mudah. Ya kan, mungkin kalau matematika pakai humor, dia lebih mudah ingat. Iya, betul, bisa jadi kan? Ya, buatlah humor matematik. Boleh juga tuh humornya matematika, biar nggak bosan, Pak ya? Iya, biar nggak bosan. Oke, jadi itu beberapa tipsnya ya. Mungkin ada lagi, Pak, untuk tipsnya yang lain selain dari itu? Kalau dia otak kanan, usahakan mencatat tuh dengan pensil warna. Kalau kita ketemu dengan orang yang banyak menggunakan otak kanan, suruh dia menggunakan 2-3 lebih warna, sehingga dia mencatat yang kata penting, misalnya merah, yang tidak penting pakai hitam. Oh gitu, ya. Untuk jadi apa ya, kayak yang pentingnya ini gitu kan, biar ingat ya. Kata pentingnya tulis pakai warna beda. Itu saya lakukan. Waktu SD orang ragu dengan kecerdasan saya. Itu kenapa? Gurunya bilang ini karena dipaksa guru ditambah nih. Karena kasihan guru ya. Dicap gitu dulu ya. Iya. Tapi setelah pasca saya ber-IP 4. Waktu S2-nya. S2 ya. Kenapa bisa? Karena saya baru mulai mempelajari, ternyata saya lebih menyukai otak kanan. Penggunaan otak kanan. Sehingga saya membeli pena warna, selalu membuat ringkasan dengan warna-warna tulisan. Kata yang begitu penting, saya tulis warna biru, kadang-kadang merah kalau berupa sains. Misalnya kalau yang tidak begitu penting, misalnya berupa sosial, saya gunakan warna oranye. Sehingga saya bisa mengklasifikasikan sebuah kata-kata itu dengan mudah, saya menghafalnya. Klasifikasikan kata-kata ya. Saya bisa malah membaca buku mana, saya simpulkan dan saya kembangkan sendiri dalam otak. Nah, baru saya pandai belajar. Sudah klasifikasikan, kemudian ada mengembangkan sendiri, itu yang kayaknya jarang, ya. Mudah ngetahuinya. Kalau apakah anak-anak kita tuh suka otak kanan atau otak kiri. Saya dulu masih kecil sering gini. Kalau mau belajar saya putar radio. Nyanyi. Ada musik. Nanti ibu saya tuh marah. Deh, adik-adik kamu tuh mau belajar, matiin dulu tip. Adik saya suka otak kiri, dia tidak bisa belajar dengan musik. Saya baru tahu setelah saya dewasa, adik saya tuh dia kenapa enggak bisa fokus pakai musik, karena dia lebih banyak menggunakan otak kiri dalam belajarnya. Secara pengetahuan saya berkembang, saya baru bisa belajar kalau dengan musik, dengan apa segala macam, warna visual. Nah, jadi sering kita dalam pendidikan tuh kita sendiri tidak tahu apakah kita ini otak kiri atau kita nggak sadar. Nggak sadar, tapi itu bisa dideteksi dari tadi itu, apakah suka dengar musik apa enggak. Nah, itu bisa. Jadi itu tips bagi kita yang mungkin mana tahu cara belajar kita yang salah. Bukan berarti kita bodoh, Pak ya. Hampir semua manusia itu sudah diciptakan dengan kecerdasannya sendiri. Dan kecerdasan itu jenisnya banyak. Yang kita nggak tahu. Kecerdasan religius, matematika, kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan otot namanya itu ya. Ada kecerdasan intelektual, musik, ada kecerdasan musik. Nah, tinggal kita mengetahui kita tuh lebih cenderung ke kecerdasan mana. Kalau ikan kita ajar berlari, jadi bodoh lah. Iya betul, dibilang bodoh ya. Berenang yang diajarin, itu dia cepet pinter dia. Berarti dia harus tahu dulu, Pak ya. Iya, makanya selain kita, kalau murid biasanya dia sendiri dia tahu apa yang dia mau. Cuma orang lain yang tidak tahu dia mau, sehingga nganggap dia ini kok nggak mau nurut kata saya. Betul. Padahal memang dia tertarik pada bidang yang berbeda. Nah, biasanya kata hati dia itulah yang diturut, itu biasanya bidangnya. Kalau dia hobi musik misalnya, kan? Nah, itu memang bidangnya. Nah, orang lain yang sering menjuri, kamu tuh tahu nggak bukan bidang musik, padahal dia hobinya musik. Kita paksa dia misalnya, harus belajar ini, belajar itu. Dan itu membuat dia jadi orang bodoh. Betul. Jadi pendidikan yang salah itu membuat orang pintar jadi bodoh. Pendidikan yang salah adalah yang membuat orang pintar menjadi bodoh. Padahal dia harus sangat pintar. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk pintar di bidangnya. Nah, itu kata kunci yang tepat. Jadi kita harus tahu dulu deh kita ini pintarnya yang mana, lalu kita menyelamlah di sana biar kita jadi lebih berdaya, Pak ya. Baik, ini sudah panjang lebar nih ya terkait tips lah. Mungkin
apa nih pesan yang bisa Bapak sampaikan? Kira-kira kita tuh sebagai siswa kadang orang kan fokus ke nilai, Pak. Nah, iya. Itu gimana tuh, Pak? Bagusnya tuh? Sebenarnya pendidikan yang baik itu memang perlu nilai, tapi nilai itu adalah yang paling penting dalam pendidikan adalah itu yang cocok dengan kemampuan kita, keinginan kita. Karena disitulah jalan yang paling lancar, yang paling brilian nanti di satu saat. Dibandingkan kalau hanya sekedar nilai saja. Sekedar nilai saja ya. Ya, nilai memang penting dalam sistem pendidikan karena itu mengukur, dia mengukur. Cuma juga harus tahu kita bagian mana kecerdasan yang akan kita kembangkan pada seseorang sehingga bisa maksimal mendapatkan pendidikan itu. Iya. Nah mungkin terakhir deh, menurut Bapak sih apa skill apa yang harus dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang sehingga ke depannya itu mereka udah siap dengan tantangan yang bakal dihadapi gitu. Zaman kalian ini zaman kreativitas. Yaitu mengoptimalkan penggunaan otak kiri dan kanan secara bersamaan. Ya, sekarang di bidang bisnis contoh ekonomi kreatif. Ada ya bacaan ada kreatifnya ya. Dulu tidak begitu diperhati, dianggap itu tidak bermutu. Oh itu mah tidak akademis dulu. Tapi sekarang itu sudah masuk ke nilai-nilai akademis itu. Kemampuan kreatif itu. Karena itu seni juga, seni menghasilkan hal baru. Ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kita menghasilkan secara imajiner hal-hal baru dalam otak kita, kemudian baru kita realisasikan menjadi satu kenyataan yang disebut dengan inovasi. Dan itulah yang merajai bisnis dunia hari ini. Di sekitar kita menggunakan inovasi-inovasi dari hasil berpikir kreatif orang-orang. Nah, kita harus mulai memasukkan ke pembelajaran berbasis kreativitas di dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari sebenarnya anak-anak jauh lebih kreatif dibandingkan orang dewasa. Karena anak-anak itu belum banyak dilarang. Ya. Kalau yang sudah dewasa tuh tumpul kreativitasnya karena banyak dilarang. Jangan itu, kakek jatuh, kakek sakit, jangan itu, jangan. Akhirnya dia tidak mau bereksplorasi lagi. Lama-lama dia sudahlah, saya banyak jangan. Kalau jangannya sayur masih enak, sehat ya. Iya. Oke, kreativitas, kemudian inovasi. Satu lagi yang paling penting itu kecerdasan religius kita. Karena semakin banyak jumlah orang di bumi, dia bawa masalah sendiri-sendiri masing-masing. Semakin banyak orang, semakin banyak masalah. Semakin maju teknologi, semakin banyak masalah. Dicari orang-orang yang tidak rusak karena banyak masalah. Iya. Berarti sisi religinya yang harus dikuatkan, betul. Iya. Karena dia akan menjadi orang yang sabar. Kemudian dia bisa menerima kegagalan dengan baik, bisa menyalurkan pemikiran-pemikiran negatifnya ke hal-hal yang lebih positif. Dan biasanya orang-orang ini akan sukses kalau menggabungkan dua tadi, kemampuan intelektual ini dengan religius tadi, dan digabung dengan kreativitas. Maka dia akan jadi orang cemerlang di dalam bidangnya. Baik, berarti itu modal yang sangat penting sekali. Dia intelek dan juga kreatif dan inovatif. Kemudian dengan agama yang kuat. Agama yang cukup kuat. Jadi semakin diberikan awal, semakin bagus. Memang pendidikan agama itu harusnya lebih awal. Iya, biar karena banyak hal yang tidak bisa kita jawab secara intelektual. Dan itu hanya lewat agama baru bisa terjawabkan. Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih yang kita bahas ini sangat luas sekali pembahasannya kan. Dan mungkin tidak dibahas di kelas-kelas barangkali. Ya, dan beliau pun Bapak ini kan dosen pertanian ya, tapi membahasnya tentang seperti ini gitu kan. Nah, Masya Allah, ini tentu barang langka ilmu ini ya. Oke, jadi tadi mungkin kita pernah juga dengar ada hadis yang menyebutkan kalau kita menginginkan dunia maka raihlah dengan ilmu. Kalau kita ingin akhirat maka raihlah dengan ilmu, dan juga kalau kita inginkan dua-duanya maka raih dengan ilmu. Dan dibantengi dengan ilmu agama tadi, insya Allah kita akan siap menghadapi masa depan yang begitu banyak tantangannya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dede sudah datang nih, Masya Allah. Mungkin besok-besok kita undang lagi ya dengan pembahasannya lebih dalam lagi, insya Allah ya. Nanti kita ke depan kita akan undang lagi, insya Allah. Baik, itu saja. Terima kasih atas
yang sudah menonton ini, semoga dapat inspirasi banyak di tayangan kita pada hari ini, bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kalau seandainya ada ide nih, kira-kira mau bahas apa lagi nih, nanti di kolom komentar aja. Ya, mana tahu nanti kita bisa undang lagi Pak Dede Martinonya ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Makasih, Pak. Nurul TV